Ni hao, kalian tahu nggak sih kalau di China ada salah satu studio film terbesar di dunia? Saking besarnya, studio film ini bahkan sampai mengalahkan Hollywood loh. Nama studio ini adalah Hengtian World Studios. Disinilah sebagian besar film China diproduksi. Nah, seperti apa keseruan di Hengtian? Biar nggak penasaran, tonton vlog ini ya. Perjalanan di Hengtian didukung oleh Telkomsel dan WeTV. Buat kalian yang belum subscribe, yuk di-subscribe sekarang juga. Saat ini, aku dan teman-teman trip sedang naik bis menuju Hengtian. Perjalanan ke lokasi dimulai dari Danau Barat yang terletak di Hangzhou. Hengtian terletak di Dongyang, sebuah kota setingkat kabupaten yang berada di Provinsi Zhejiang, Tiongkok. Provinsi ini terletak di Tiongkok bagian tenggara dan berbatasan langsung dengan Shanghai. Hangzhou dan Dongyang terletak di provinsi yang sama. Namun karena beda kota, perjalanan dari Hangzhou menuju Dongyang memakan waktu sekitar 2 sampai 2,5 jam. Kampung ya, dan di sana panas sekali. Waktu itu, warga Peneliti semua disuruh pindah ke paling selatan. Dan waktu itu Qinghui sudah Tulisan Hengtian, China sudah terlihat dari kaca bis. Nggak terasa, sebentar lagi kita sampai. Karena sudah masuk jam makan siang, jadi kita makan siang dulu di sebuah restoran di Hengtian. Nama resto ini adalah Xiangxiang Yuan. Ruang makannya ternyata ada di lantai 2. Jadi kita mesti naik tangga dulu untuk sampai di sana. Inilah menu-menu yang disajikan di sini. Wah, kelihatan enak-enak semua ya. ini asli. Kopi tadi lumayan juga ya kalau dirupiahin. Ya, siapa yang beli Iya, kopi? mahal. Mahal ya? 39 kan? Iya, 3. Restoran bukan sembarang restoran. Yang spesial, di sini kita juga bisa menemukan berbagai jiplakan telapak tangan dari artis-artis China terkenal. Salah satunya adalah jiplakan telapak tangan Andy Lau seperti yang aku pegang sekarang. Nah, kalau yang ini adalah telapak tangan dari artis cantik etnis Uighur, yakni Dilraba Dilmurad. Ada juga telapak tangan Su Cheng dan Chen Daoming. Lalu ada juga telapak tangan Yan Ni dan Wu Chun. Mumpung ada di sini, aku pun memanfaatkan momen untuk foto bareng telapak tangan dan tanda tangan Andy Lau. Inilah suasana ruang makan di restoran ini. Jiplakan telapak tangan artis-artis China ternyata nggak hanya ada di satu sisi aja, tapi tersebar di berbagai sisi ruangan.
Makan siang selesai, sekarang saatnya ke Hengtian World Studios. Rencananya, kita akan berkunjung ke 3 studio film yang ada di sini. Dari restoran, kami naik bis lagi menuju studio film pertama. Jaraknya dekat, jadi hanya butuh waktu beberapa menit untuk sampai di sana. Dari tempat parkir bis, kami berjalan kaki mengikuti tour guide lokal, yakni Kevin, menuju suatu tempat. Museum kalau di ibu kota. Nah, dan sekarang kita tunggu sebentar ya, saya ambil tiket. Oke. Oke. Ya, tulisan Tunggu di sini, nggak Vin. boleh, nggak bisa. Dalam lah. Dalam ya. Oh. Let's go. Itu nggak bisa ya? Syuting. Kalau di ibu Karena ini studio film, Kevin menjelaskan bahwa ada beberapa area yang ditutup dan tidak bisa dikunjungi oleh turis karena tempatnya dipakai buat syuting. Contohnya adalah area-area yang ditandai dengan warna biru di papan ini. Itulah kenapa di papan ini tertulis Pai She Chuyu, yang artinya adalah area syuting. Nah, studio film mana yang bisa dikunjungi dan tidak, bisa aja berganti, tergantung kebutuhan para pembuat film di sana. Intinya, kalau studionya nggak bisa dikunjungi, berarti sedang dipakai untuk syuting. Kayaknya memang jarang yang kesini makanya. Tuh Kak Lama di film. Dari tempat parkir bis, kami berjalan kaki menuju studio pertama, yakni Istana Kaisar Qin. ini 600 meter ya. Dari Sudah sampai di Hengqian, jadi ini tuh kayak Hollywoodnya China, karena di sini tuh area luas gitu di kota Toyang, dan sering dijadikan tempat syuting terutama drama-drama China yang latarnya kolosal. Dan menariknya, Hengqian ini jarang banget dikunjungi oleh turis, jadi ini kesempatan langka banget bagi gue untuk bisa ke sini. Mendekati studio pertama, kita sudah bisa melihat ada beberapa poster film China yang pernah melakukan syuting di sini. Nah, apa kalian tahu ini poster film apa aja? Sebelum masuk ke studio, kita harus membeli tiket terlebih dahulu. Harganya adalah 278 yuan per orang untuk single day tour, atau sekitar Rp640.000 pada saat itu. Sambil menunggu Kevin membelikan tiket, aku melihat-lihat keadaan sekitar. ini Fuji Alpha berapa? Lagi ngantri untuk masuk ke Hongqian. Inilah studio film bertemakan Istana Kaisar Qin yang ada di Hengtian. Kaisar Qin adalah kaisar Tiongkok pertama yang hidup pada abad ketiga sebelum Masehi. Wow, baru masuk aja aku langsung takjub. Ini beneran studio film.
Kalau sini. Iya. Oh, enggak, kalau gitu kan ruangan Ini tidak baru sama masuk ke Kan beda-beda kota. Nah, ini baru tidak baru nah pas kita paling utama kita jalan ke depan. Nah, Yang spot fotonya ada di depan Bapak Ibu. Hah? Nah, Oh, di depan. kan tadi. Ini beda lagi. Ini Selamat datang di Heng Tian World Studios. Tempat ini dibuka pada tahun 1996 oleh Heng Tian Group yang dimiliki oleh Su Wenrong. Sebelum menjadi studio film, dulunya Heng Tian adalah area pertanian di Provinsi Zhejiang bagian tengah. Dikenal sebagai Hollywoodnya China, Heng Tian memiliki total 120 studio indoor dan 30 studio outdoor. Sebanyak lebih dari 1.200 film dan serial TV China melakukan adegan syuting di sini. Mulai dari film Jackie Chan dan Jet Li yang berjudul The Forbidden Kingdom, film nominasi Oscar Crouching Tiger, Hidden Dragon, hingga Mulan live action. Nah, sebagian besar film dan drama China yang syuting di Heng Tian bisa kalian saksikan di WeTV. Dengan area seluas 330 hektar, Heng Tian merupakan basis syuting film dan TV terbesar di dunia. Saking besarnya, Heng Tian bahkan sampai mengalahkan studio film Hollywood seperti Universal Studios dan Paramount Pictures. Di studio Istana Kaisar Qin, ternyata ada pertunjukan musik tradisional yang cara memainkannya mirip seperti main suling. Alunan nadanya yang indah membuatku merasa rileks dan seolah terbawa ke nuansa Tiongkok pada masa lalu. Terpesona dengan penampilan Shushu yang satu ini, aku pun minta foto bareng. Istana Kaisar Qin termasuk studio tertua yang dibangun pada tahun 1997 dan salah satu dari 8 area pemandangan utama di Heng Tian. Dengan area seluas 53 hektar dan total bangunan seluas 110.000 meter persegi, kawasan ini memiliki total 27 aula besar beserta menara, jembatan, dan bahkan koridor. Lebih dari 5.000 film dan serial TV mengambil adegan di sini. Salah satunya adalah The Emperor and the Assassin. Langsung jaringannya kuat. kuat jaringannya. Di belakangku ada sebuah bangunan megah. Kira-kira di dalamnya ada apa ya? Nah, daripada penasaran, yuk kita ke sana. Untuk sampai ke dalam bangunan yang terletak di atas, kita mesti menaiki anak tangga yang ternyata jumlahnya ada 99. Nah, ini ada penjelasannya ya guys. Kenapa 99? Jumlahnya 99 karena dalam angka yang 9 adalah angka tertinggi dan abadi yang berarti pemerintahan dinasti Qin yang abadi. Di sini juga tertulis bahwa kalau kita naik ke atas berarti sukses. Nah, karena aku pengen sukses, aku pun naik tangga ke atas.
Jadi seperti inilah isi bangunan megah yang ada di atas. Luas banget ya ruangannya. Nah, di tengah-tengah sini tuh ada semacam jembatan yang sepertinya dibangun di atas kolam. Tapi karena nggak ada airnya, kolamnya tampak kering. Kalau kita jalan terus ke depan, di situ sepertinya ada tempat motretan berbayar. Setelah lihat-lihat sebentar bangunannya, aku keluar lalu eksplor sisi lain dari Istana Kaisar Qin. Kalau tadi kita ada di atas, nah ini adalah angle dari bawah. Wow, luas banget kan areanya? Kayaknya kalau pemerintah China bilang ini istana beneran, orang-orang juga pada percaya deh. Soalnya bentuknya real dan memang semirip itu kayak istana aslinya. Traveling ke sini juga berasa masuk ke mesin waktu saat Kaisar Qin berkuasa pada abad ketiga sebelum Masehi. 不必痛悲，就在江湖之上，万里风光，谁不曾流浪？谁不是少年聚散的给个天涯上月亮？就在江湖之上，少年轻狂，千杯不醉。 Sebenarnya masih pengen berlama-lama di Istana Kaisar Qin, tapi karena waktu yang terbatas, jadi saatnya keluar dan berkunjung ke studio yang kedua. Setelah melakukan perjalanan selama beberapa menit, alhamdulillah akhirnya kita sampai di studio kedua. Studio ini bernama Istana Dinasti Ming dan Qing. Menariknya, di sini terdapat bangunan yang bentuknya menyerupai Forbidden City yang ada di Beijing. Wow, jadi penasaran pengen buru-buru lihat. Ayo, ayo, ayo. Keburu tutup ya. Bulan yang peserta. Sama seperti saat berada di Istana Kaisar Qin, di sini kita juga masuk dengan menggunakan tiket. Wow, gila sini tempatnya. Areanya ternyata luas banget, guys. Dari kejauhan, kita bahkan udah bisa melihat ada replika gedung Forbidden City yang berdiri dengan megahnya. Di sebelah kanan, terdapat puluhan sepeda 4 roda yang berjajar rapi. Nah, kalau kita capek jalan kaki, kita bisa sewa sepedanya juga ya, guys. Ini udah anak kecil, lucu banget. Di lapangan bola ya? Ada gawangnya.
Iya di sini bajunya kayak baju-baju Putri Wansu gitu. Iya beda lagi Bu ya. Dinasinya udah beda. Eranya udah beda. Rambutnya juga beda. Rambutnya beda, betul. Kalau dinasti Qin berkuasa pada abad ketiga sebelum Masehi, dinasti Ming berkuasa pada abad ke-14 sampai 17, sementara dinasti Qing berkuasa dari abad ke-17 sampai abad ke-20. Jadi ketiga dinasti ini punya masa pemerintahan yang berbeda ya teman-teman. Inilah istana dinasti Ming dan Qing di Hengtian World Studios. Dengan area seluas 100 hektar, studio ini memakan biaya pembangunan sebesar lebih dari 700 juta yuan. Di sini terdapat replika kota terlarang di Beijing karena kawasan tersebut dibangun dan berfungsi sebagai istana kekaisaran utama pada masa pemerintahan dinasti Ming hingga dinasti Qing. Replika ini dibangun dengan skala 1:1 sehingga ukuran bangunannya persis menyerupai aslinya. Total, ada lebih dari 100 film dan drama China yang mengambil adegan di sini. Salah satunya berjudul Chinese Odyssey. Oh masa di action cam ya? Hah? Action cam ya? DJI. Ya itu bagus buat video. Yang menarik dari istana dinasti Ming dan Qing, di sini kita bisa naik balon udara selama 3 menit dengan biaya 120 kuai alias sekitar 276.000 saat itu. Kalau kalian kesini, apa berani mencobanya? Oh begitu. Dingin nggak? Sekali. Biasa aja katanya. Inilah suasana di sekitar istana dinasti Ming dan Qing. Mungkin karena udah mau jam tutup kali ya, jadi suasana di sekitar sini sepi banget. Saat ini, aku baru bisa ke replika Forbidden City di Hengtian. Mudah-mudahan suatu hari nanti, aku bisa pergi ke Forbidden City aslinya yang ada di Beijing. Berkunjung ke sini nggak cukup hanya 1-2 jam saja. Karena areanya luas, sebaiknya kita menyisihkan waktu 3 jam atau bahkan lebih biar experience-nya lebih terasa. Sebenarnya sih masih pengen berlama-lama di sini, tapi karena waktu yang terbatas, kita pun menyudahi petualangan di Istana Dinasti Ming dan Qing. Sebagai kenang-kenangan, kami pun berfoto bersama. Dari Istana Dinasti Ming dan Qing, sekarang kita naik bis menuju spot terakhir, yakni Qingming Shanghe-tu, atau berarti di sepanjang sungai selama festival Qingming. Spot ini sebenarnya telah kita lihat pertama kali saat tiba di tempat parkir, namun saat itu kita mendahulukan untuk masuk ke Istana Kaisar Qin terlebih dahulu. Baru lihat dari luarnya aja udah kelihatan cantik ya, apalagi di dalam. Bagus.
Karena spotnya cantik, aku pun berfoto-foto di sini. Mungkin kita belum di dalam bahkan. Belum. Kita belum masuk. Kirain udah masuk ya. Iya ya rambutnya gitu ya. Mbak Rahma jadi akulturasi budaya. Timur Tengah. Inilah suasana di dalam Qingming Shanghetu. Wow, takjub banget sih liatnya. Masuk ke sini serasa masuk ke negeri dongeng. Pertunjukan lenterannya benar-benar memanjakan mata. Sesuai tulisan yang ada di depan gerbang masuk, di sini kita bisa menyaksikan Festival Lampion Hengtian yang berlangsung dengan indahnya. Pantes ini jadi spot terakhir yang dikunjungi. Sekarang aku jadi paham apa alasannya. 的戒指是什么意思呀？我不知道，不过我还有礼物要送给你。还有，你看，共同期待下一次相聚。 Kayaknya tiap sudut di tempat ini menarik untuk difoto. Salah satunya adalah sebuah spot di mana kita bisa berfoto bersama seorang gadis China cantik yang memakai hanfu. Karena penampilannya otentik, aku pun minta foto bareng dia. Di sisi lain, terdapat spot berupa frame berbentuk lingkaran dengan tulisan Qingming Shanghetu dan latar rumah khas China yang terlihat megah. Tak ketinggalan, aku pun juga berfoto di sini. Selain bisa menikmati pemandangan lampion dan bangunan megah, di sini kita juga bisa menyaksikan berbagai pertunjukan. Qingming Shanghetu memiliki area seluas 400 meter persegi. Sesuai namanya, desain kawasan ini terinspirasi dari karya pelukis terkenal yakni Zhang Zhetuan yang berjudul Sepanjang Sungai Selama Festival Qingming. Festival Qingming sendiri adalah nama lain dari Qingbeng, yakni tradisi Tionghoa berupa mengenang leluhur dan membersihkan makam yang biasanya diadakan setiap awal April. Qingming Shanghetu menampilkan pemandangan megah dari dinasti Song Utara. Hal itu dikarenakan festival Qingming berkembang pesat pada zaman dinasti Song. Lebih dari 200 film dan drama China melakukan syuting di sini. Salah satu yang terkenal adalah drama China yang berjudul The Journey of Flower. 那屏幕不是你在你请假的时候，你在说你知道？这不是没人，那我的位置我还上哪了？那屏幕不是你在你请假的时候，你在说你知道？这不是没人。 Oh
Oh ya, yang menarik, di sini kita bisa main game berhadiah loh. Ternyata malam ini ada pertunjukan 12 show. Sayangnya pertunjukannya udah selesai, jadi aku nggak sempat nonton. Kamu tinggalin. Tuh, dia lagi galau. Jujur, sebenarnya belum puas sih explore tempat ini, tapi karena sudah masuk jam makan malam, sekarang saatnya kita pergi ke salah satu restoran di dekat Hengtian. Iya, makanya saya udah mau bilang pakai Korea Utara. Iya bener gak vibes-nya kemarin? Jadi Korea. Nah, ini dia berbagai menu yang disajikan di resto ini. Aku nggak tahu sih nama menunya apa aja, tapi overall rasanya oke dan bisa diterima sama lidah Indo. Asin-asin ya? Iya. Yang asam-asam itu loh. Tadi siapa mau ngasih? Kita putar ya. Susah. Salam. Iya. Oh, cuma tipis saja ya. Bahasa dia sama dia. Orang ini. Iya. Dengan selesainya makan malam, maka berakhir pula vlog di China kali ini. Sekarang kami mau naik bis untuk kembali ke hotel yang ada di Hangzhou. Terima kasih sudah menonton, keseruan di China masih berlanjut. Sampai jumpa!